Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Angelita, NIM 2641037 dari lokal BKPI 4B, semester 4 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konseling rehabilitas dalam pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah konseling rehabilitas. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu definisi dari konseling rehabilitas. Konseling rehabilitas keduanya bisa diartikan sebagai upaya pemulihan individu yang pernah menderita suatu penyakit atau kecacatan agar dapat kembali menemukan normalitas kehidupan dalam masyarakat dan dirinya sendiri. Contohnya, gangguan fisik, psikis, gangguan perkembangan, dan lain sebagainya. Di sini guna terlaksananya tujuan hidup ke depannya yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu ada peran dan fungsi dari konseling rehabilitas. Peran konseling rehabilitas yaitu menempatkan diri sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan fungsi dari konseling rehabilitas yaitu yang pertama ada kuratif, memberikan layanan yang berfungsi sebagai penyembuhan dari gangguan yang dialami oleh individu, contohnya gangguan fisik. Yang kedua yaitu rehabilitatif, memberikan layanan yang berfungsi sebagai pemulihan atau memberi kemampuan pada individu yang mengalami gangguan koordinasi gerak. Yang ketiga yaitu promotif. Di sini memberikan layanan yang berfungsi sebagai upaya peningkatan kemampuan yang sudah dimiliki. Contohnya meningkatkan bakat yang sudah dimiliki atau yang sudah ada dalam diri seorang anak. Yang keempat yaitu ada preventif, memberikan layanan pencegahan dari kondisi kecacatan. Contohnya trauma akan ketinggian. Di sini kita bisa memberikan layanan informasi agar ia tidak takut lagi. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup konseling rehabilitas. Ruang lingkup praktek konselor rehabilitas adalah membantu individu penyandang kecacatan mencapai tujuan personal, karir, dan kemandirian hidupnya dalam setting yang seintegritas mungkin dan sebaik mungkin. Yang keempat ada sasaran konseling rehabilitas. Yang pertama yaitu ada physical disabilities, yaitu orang yang mengalami hambatan atau kecacatan fisik sehingga mengalami gangguan pada koordinasi gerak. Yang kedua, sensory disabilities, orang yang mengalami hambatan atau kecacatan sensori seperti penglihatan atau pendengaran. Yang ketiga ada development disabilities, yaitu orang yang mengalami hambatan kecacatan dalam perkembangannya. Selanjutnya ada cognitive disabilities, yaitu orang yang mengalami hambatan atau kecacatan pada kognitifnya. Yang kelima ada emotional disabilities, orang yang mengalami hambatan atau gangguan kecacatan pada emosinya. Dan yang terakhir ada chronic illness atau penderita penyakit kronis atau sudah menderita penyakit. Selanjutnya yaitu ada konselor rehabilitas. Konselor rehabilitas merupakan sebuah profesi yang bergerak untuk membantu orang-orang yang memiliki hambatan atau penyandang kecacatan. Contohnya konselor rehabilitas narkoba yang tempatnya di BNN dan bergerak pada masalah rehabilitasi narkoba saja. Selanjutnya ada intervensi. Intervensi adalah cara atau rencana dan campur tangan yang dilakukan oleh guru, bimbingan dan konseling atau konselor dalam menghadapi masalah peserta didik. Contohnya di sini yaitu alih tangan kasus. Di sini ketika seorang konselor tidak bisa menyelesaikan masalah klien, maka masalah tersebut bisa dialih tangankan ke psikolog, yaitu orang yang lebih memahami masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada asesmen. Asesmen di sini diartikan sebagai pengukuran atau langkah-langkah pencarian tentang kemampuan dan hambatan yang dialami oleh peserta didik. Contoh dari asesmen yaitu mencari tahu data tentang kurikulum dan program pendidikan yang pernah atau sedang dijalankan. Contoh di sini yaitu contoh dalam bidang pendidikan. Sekian penjelasan dari saya.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.